Nah, ini kan materinya cukup banyak. Jadi tadi, saya diskusi sama Pak Dita dan Mas Bahri, kayaknya mau kita bikin jadi 2 part aja. Nah, nanti, part keduanya itu besok, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi nanti hari ini kita, explore widget-widget basic-nya dulu. Nah, besok kita, explore ya widget yang lebih rumit kayak autocomplete, kayak gitu sih. Seperti itu, teman-teman. So, nanti, teman-teman yang bisa hadir besok, di jam yang sama ya, hari Jumat jam 7. Seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, langsung aja, saya mulai. Jadi, kemarin udah ini ya, udah cara setup project Flutter-nya kan udah ya sama Mas Bahri ya, dan basic-basic widget-nya juga udah ya. Nah, kali ini kita pengen kodenya kelihatan nggak ya? Kurang besar atau kurang besar ya? Oke, segini cukup ya? Cukup? Cukup ya? Oke, ok oke. Eee, tentang stateful stateful sama stateless udah dibahas juga ya sama Mas Bahri kemarin ya? Stateful sama stateless. Oke, sekarang kita, fokusnya lebih ke dalam form ya. Nah, gimana sih, apa ya, lebih ke ini sih, widget-widget apa sih yang kita pakai untuk bikin form gitu, di Flutter, seperti itu. Nah, yang paling basic itu ada 2 gitu, ada text field sama button. Nah, gimana cara bikinnya? Oke, pertama-tama di sini saya bikin halaman baru dulu. Saya bikin halaman baru dulu, misalnya login login view gitu ya. Saya namain login view. Nah, di sini saya pakai stateful seperti ini, login view. Oke. By the way, di sini saya pakai extension nih teman-teman untuk tutorialnya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat kok paddingnya bisa secepat itu gitu, teman-teman install dulu extensionnya. Cari aja extensionnya, ketik aja ngebut deh. Ketik aja ngebut. Nanti ada extensionnya nih. Extensionnya yang ini ya. Nanti setelah install, teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Untuk extensionnya yang saya pakai. Nah, ini contohnya. Di sini saya bikin stateful widget. Saya namain login view. Oke. Di sini login view itu adalah stateful gitu. Karena kita akan memainkan state di sini ya. Untuk tutorial kali ini seperti itu. So, eh, tahap pertama setelah saya buat, ya kita atur dulu ya ke halaman login view ya home ya. Seperti ini. Oke. Jangan lupa di hot restart ya. Kalau nggak di hot restart, nanti dia nggak keganti sih. Kayak gitu. Mungkin ini problem yang sering terjadi juga untuk teman-teman yang baru di Flutter. Lupa di hot restart ketika ngeganti pengaturan home-nya. Jadinya dia nggak keganti. Kita hot restart aja dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Saya namakan login. Nah, seperti ini. Nah, gimana sih cara bikin formnya? Pertama-tama kita explore dulu, yaitu yang paling mudah text field sama button. Ada text field, ada button. Oke, text field itu seperti apa bentuknya? Gitu. Text field itu seperti ini. Saya buang dulu. Sorry, saya ganti. Sorry, pakai ini aja. Form text field. Nah, text field itu seperti ini, bentuk dasarnya. Nah, di Flutter itu ada beberapa cara ya untuk bikin text field. Jadi yang pertama itu pakai text field yang biasa, yang seperti ini, teman-teman. Nah, yang ini. Sama yang ini, yang text form field. Nah, saran saya, teman-teman pakai aja yang text form field. Kenapa? Karena yang text field yang biasa ini, dia itu fiturnya apa ya? Masih kurang lengkap, teman-teman. Masih kurang lengkap. Masih banyak kekurangannya lah gitu. Sedangkan yang text form field ini udah dilengkapi dengan validasi gitu. Jadi kalau teman-teman mau nambahin validasi, ini lebih gampang gitu. Initial field-nya juga udah tersedia di sini. Seperti itu. Jadi saran saya teman-teman pakai aja yang text form field langsung seperti ini. Nah, itu kalau teman-teman install extension-nya, tadi untuk bikin apa ya? Untuk bikin text field-nya, teman-teman ketik aja ini. Form text field yang ini ya. Form underscore text field. Oke. Nanti langsung jadi seperti ini. Nah, snippetnya ini. Nah, snippetnya itu ya, form underscore text field. Nanti kodenya langsung jadi seperti ini. Nah, di sini saya mau sharing
ada apa aja sih di sini, oke. Sebuah widget di Flutter, dia itu formatnya selalu seperti ini, teman-teman. Selalu seperti ini. Nama widget, oke. Eh, ku- eh, Kurung kurung tutup. Lalu di sini ada property, ada value, dan dia kalau ada eventnya, dia itu biasanya dimulai dengan kata on event. Misalnya on change gitu ya. Seperti ini, oke. Dan dia kalau bisa diisi child atau children, biasanya pakai keywordnya itu child aja sih, child atau children, oke. Jadi kalau cuman bisa diisi satu satu child, ya dia diisinya itu dia itu menggunakan keyword child gitu. Tapi kalau bisa diisi oleh banyak widget, dia pakai keywordnya itu children seperti itu. Nah ini ciri khasnya di Flutter. Kalau teman-teman udah paham betul konsep yang ini teman-teman nggak akan bingung sih baca widget apapun di Flutter gitu. Kenapa? Karena gini, let's say saya nggak tahu nih di text form field ini cara ngatur apa ya, cara ngatur ngatur initial value-nya itu saya nggak tahu gitu. Teman-teman ketik aja kontrol spasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua properti yang ada di text form field seperti itu. Misalnya, let's say teman-teman bingung, ini gimana sih? Gue pengen atur panjang karakternya gitu, maksimalnya berapa? Oke, coba aja ketik sesuatu gitu ya. Ketik aja sesuatu. Di sini saya ketik max gitu ya. Nah, di sini teman-teman udah dapat beberapa properti seperti itu sih. Nah, basically teman-teman cukup panggil dan lihat apa ya, mouse-nya ini di hover ya, di hover ke sini. Nah, teman-teman akan bisa lihat si max length ini dia itu buat apa gitu. Nah, ini basically teman-teman kalau kayak gini sih udah apa ya, nggak perlu baca dokumentasi, teman-teman tuh udah tahu, oh ini tuh untuk ngatur apa panjang karakternya kayak gitu. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya teman-teman ketika di hover lihat yang atas. Nah, ini, oke. Jadi kalau dia integer ya berarti ini value-nya harus integer. Begitu juga dengan label text misalnya. Nah, ketika teman-teman hover, ini kan labelnya string. Berarti value-nya itu harus juga diganti string. Seperti itu, oke? Seperti itu. Jadi, nggak usah bingung tentang widget-widget di Flutter. Basicnya seperti ini, oke? Kebanyakan seperti ini. Nah, kita buktikan ya. Ini kan pakai on ya. Nah, kalau saya pengen cari event yang ada di text form field, teman-teman ketik aja on ya. Nah, di sini teman-teman udah dapat eventnya tuh apa aja gitu. Seperti itu. Oh, di sini dia punya event on editing complete gitu, on save, on tap gitu ya. Nah, ini tuh event-event yang ada pada text form field seperti itu, kayak gitu. Nah, sisanya ini hanyalah berupa properti gitu ya. Kayak helper text gitu, label style dan sebagainya. Itu hanya sekedar properti sih, kayak gitu. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman pakai snippet ini, oke, teman-teman kan mendapati kodenya seperti ini, oke. Di sini kita udah siapin versi apa ya? Versi lengkapnya lah ketika teman-teman membuat text field. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat semua fiturnya tuh apa aja gitu. Bahkan cara ganti warna labelnya juga ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ngerubah labelnya, berarti teman-teman otak-atik di label style. Nah, ini satu lagi nih yang sering juga dipakai ya di Flutter. Di Flutter itu ketika kita pengen styling gitu ya, entah itu title gitu ya, entah teks atau apapun, dia itu selalu pakai keyword style. Selalu pakai keyword style gitu. Cirinya gitu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat widget ya, teman-teman ketik aja style di sini ya. Ketik aja style. Nah, di sini teman-teman akan dapat tuh style style yang bisa diatur tuh apa aja di sini gitu ya. Di sini ada hint style gitu, ada error style, label style dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Jadi tanpa lihat dokumentasi sebenarnya teman-teman bisa juga nih kayak apa ya? Kayak meraba-raba gitu ya. Di Flutter itu propertinya tuh ada apa aja kayak gitu sih. Oke? Seperti itu. Nah, ini ciri lainnya widget-widget di Flutter gitu. Dia ada keyword style-nya. Makanya ketika diklik style, teman-teman langsung bisa lihat ada style apa aja. Kayak gitu sih. Cukup mudah teman-teman. Cari event ketik aja on, oke. Cari style ketik aja style. Nah, semudah itu. Oke. Nah, di sini saya mau bikin form login. Oke. Mudah aja teman-teman. Kita copy aja ke bawah ya. Nah, ini cara kopinya. Saya buka Kanak aja supaya teman-teman bisa bisa buka ya. Bisa lihat apa yang saya ketik. Why?
Nah, sip. Oke. Nah, di sini saya pengen copy copy paste ke bawah. Teman-teman kalau copy copy paste nggak usah copy paste seperti itu, teman-teman. Ada shortcutnya. Teman-teman blok kodenya, tekan Alt Shift bawah ya, Alt Shift bawah. Nah, di sini teman-teman bisa ngopi, bisa di copy sebanyak-banyaknya sih ya. Tuh, bisa sebanyak itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya nggak mau ngetik ulang gitu. Kode yang udah kita buat, jadi kita copy paste aja seperti itu ya, teman-teman ya. Kita blok, tekan Shift Alt bawah. Oke, jadi ada dua. Nah, di sini saya pengen bikin yang satu ini untuk email, yang satu lagi untuk password gitu. Nah, di sini text field ini punya properti label text ya. Tinggal kita ganti seperti ini. Oke, seperti itu. Hint textnya kita ganti juga. Your password. Nah, seperti ini. Hint text itu yang di bawah ya. Ini kalau teman-teman perhatiin, dia itu seperti ini ya. Label itu yang ini yang atas. Oke. Helper text itu yang bawah ya. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Lalu ini, nah ini kenapa ada 8/10? Ini maksudnya maksimumnya itu 10 gitu. Nah, didapatin dari mana? Dari sini, dari max length. Ini bisa teman-teman atur. Jadi 20, jadi 10, seperti itu. Ini sering dipakai juga ya, sering dipakai supaya usernya nggak input input apa namanya? Karakternya tuh terlalu banyak seperti itu. Oke? Kayak gitu. Di sini saya bikin 20 aja atau 50 boleh. Bikin 50 aja. Passwordnya kita bikin 50. Nah, ketika saya ketik password di sini gitu kan, kan sering kita pengen apa ya? Kita pengen dia itu jadi bintang gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Itu ada propertinya di sini. Sorry, lupa, lupa. Obscure ya, obscure text. Oke, kita ganti terus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin password, oke, tinggal diganti obscure-nya itu jadi true. Nah, ini defaultnya false gitu. Di mana saya tahu defaultnya false? Di hover aja tuh. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Oh, ini si obscure text-nya ini defaultnya itu false seperti itu. Makanya saya ganti true di sini supaya apa? Supaya jadi seperti ini. Kayak gitu sih. Oke. Lalu sering juga kita bikin masih di text field, oke? Karena ini sering juga dipakai. Sering juga kita pengen bikin inputan yang dia itu nggak bisa menerima selain angka gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai apa ya? Pakai ini keyboard type. Oke, teman-teman setting. Nah, ini di mana saya tahu ngetiknya tuh text input type. Oke. Di mana saya tahu? Teman-teman hover aja seperti biasa. Hover, oke. Di hover, di hover. Nah, di sini kan ada tulisan text input type, oke. Teman-teman nggak tahu setelah text input type ngetik apa gitu kan. Ketik aja dulu text input type-nya. Oke, sesuai panduannya. Ketik titik. Nah, udah seperti itu sih. Oke. Di sini saya pakai number. Nah, ketika di setting ke number, ini teman-teman cuma bisa input angka aja. Kayak gitu. Nah, ini by the way karena saya debugging di Windows, di sini nggak ada keyboardnya di bagian bawahnya. Oke. Nah, ini kalau di versi apa? Di versi Android atau iOS ini nanti keyboardnya itu berupa angka ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, cara bikinnya seperti ini. Nah, satu lagi varian dari text form field, oke, sering banget dipakai untuk apa ya? Kayak memasukkan deskripsi gitu atau alamat. Contohnya alamat ya. Nah, contohnya alamat. Nah, gimana cara alamat itu kan biasanya kan perlu beberapa baris ya. Oke, teman-teman cukup tambahin yang namanya max lines. Saya bikin 4 di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jadi bisa beberapa baris. Max line-nya dibuang. Bisa sih seharusnya. Kita harus restart dulu. Oke, seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen bikin untuk beberapa baris. Kayak gitu. Oke, nah begitu kurang lebih seperti itu tentang text field, teman-teman. Oke, di sini ada border. Ini teman-teman bisa atur stylenya, bisa atur stylenya.
Nah, seperti ini ya, bisa diganti jadi green dan sebagainya, kayak gitu. Tentang itu silakan explore sendiri, teman-teman. Silakan explore sendiri karena banyak banyak banget ya propertinya, banyak banget. Eh apa ya? Biasanya sih orang-orang bikinnya nggak apa ya, stylingnya nggak di sini sih. Biasanya tuh pakai tema, teman-teman. Pakai tema di mana ya? Nah, biasanya di sini. Itu kan ada apa? Ada propertinya. Nanti mungkin kalau sempat kita bahas di lain waktu, teman-teman. Seperti itu. Tapi penting juga untuk teman-teman tahu, selain mengubah di tema, teman-teman bisa juga ubah di text form field-nya langsung, kayak gitu, seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman pengen atur font size-nya juga bisa ya, jadi 20 gitu misalnya. Nah, seperti ini. Jadi 20 gitu atau jadi 100 gitu ya. Coba jadi 100. Nah, seperti itu ya. Bisa diatur font size-nya. Teksturnya mirip dengan widget text ya, teman-teman. Nggak usah bingung. Ini mirip dengan widget text styling. Di sini saya hapus saja. Nah, seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu tentang text field. Kita lanjut lagi ke button. Oke. Nah, button ini di Flutter ini sebenarnya sempat berubah beberapa kali ya format button di 3 tahun terakhir ini. Oke. Dulu tuh ada flat button, tapi sekarang udah nggak kepake lagi, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat tutorial 2 sampai 3 tahun yang lalu, mungkin ketika teman-teman coba kodenya itu nggak bekerja gitu di versi Flutter terbaru ya, kayak gitu. Nah, button itu cara bikinnya seperti ini. Nah, ini udah kita siapin juga snippetnya. Ketik aja button ya. Ketik aja button, teman-teman. Button underscore, oke. Nah, di sini saya mau pakai button yang biasa aja. Ketik aja button, tab. Nah, ini cara bikin button di Flutter ya. Jadi teman-teman pakai yang namanya elevated button, oke? Nah, elevated button ini bisa diatur background color-nya gitu. Gimana cara ngaturnya? Cara ngaturnya seperti ini, background color gitu. Bang, kenapa background color-nya nggak di atas nih gitu kan? Kenapa nggak di sini gitu ya? Nah, ini karena si developer Flutter-nya membuat seperti itu gitu ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja seperti itu. Nah, ini ngomongin button nih, ada beberapa properti yang sering banget dipakai, oke. Yang pertama itu ya tentunya teksnya ya. Teksnya ini sering banget diganti, teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin agak besar teksnya, tinggal dikasih style aja, oke. Misalnya font size-nya saya atur 30 di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau pengen agak besar, oke. Kalau pengen apa? Kalau pengen diatur warnanya juga bisa. Oke, oke. Nah, seperti ini. Seperti itu, oke. Tapi pastikan kalau teman-teman atur warnanya ini pastikan memang perlu ya. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman ubah temanya dari putih ke gelap itu jadi apa ya? Jadi trouble sih, jadi trouble nanti tampilannya kayak gitu sih. Jadi kalau memang perlu banget baru diatur ya style teksnya kayak gitu. Itu yang pertama, bisa diatur teksnya, bisa diatur stylenya, oke. Lalu teman-teman bisa atur juga background colornya, warnanya, oke. Nah, penulisan warnanya seperti ini. Tinggal diganti jadi merah misalnya, jadi hijau gitu, jadi jadi blue. Nah, seperti itu teman-teman. Itu 3 yang sering diganti, oke. Eh, Kadang gitu ya, teman-teman pengen bikin dia itu ukuran tuh penuh layar gitu ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Dia nggak punya properti lebar, teman-teman. Nah, dia tuh nggak punya properti lebar gitu. Kayak gini nggak ada gitu di elevator button gitu. Nah, satu-satunya cara untuk bikin dia lebar, teman-teman bungkus dengan kontainer, oke. Bungkus dengan kontainer, lalu teman-teman atur lebarnya. Oke. Misalnya lebarnya saya bikin jadi 200 gitu ya. Nah, seperti itu, oke. Gimana caranya supaya full satu layar gitu? Teman-teman perlu pakai yang namanya media query seperti ini. Penulisannya seperti ini. Media query titik of context. Teman-teman panggil size width. Nah, seperti ini. Dia jadi lebar, oke. Seperti itu. Gimana tingginya? Tingginya tinggal diganti pakai height. Oke, nggak ngaruh karena kebetulan mungkin memang 40 ukurannya. Saya ganti 80. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk scalingnya teman-teman perlu bungkus itu dengan container atau sized box juga bisa. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk button. Nah, sering juga button itu kita bikin kiri kanan ya.
kiri kanan. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang namanya row ya. Bisa pakai row, oke. Buat buttonnya, kalau misalnya kita buang, bikin buttonnya di sini. Saya bikin button add ya di situ. Button save lah. Saya bikin button save. Oh, udah ada iconnya. Ini yang icon nanti dulu. Saya pakai button biasa dulu. Button save. Nah, yang satu saya pengen tombol reset gitu ya. Nah, jadi kalau pengen kiri kanan cukup bungkus buttonnya di dalam row seperti ini, oke? Nah, ini kenapa mepet? Karena kita perlu kasih jarak. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa aja sih ngasih jarak itu pakai kontainer ya, pakai kontainer. Tapi ini cara ini kurang elegan, teman-teman. Kurang elegan. Teman-teman pakai yang namanya sized box ya, sized box width seperti ini. Oke, jadi ada jarak nih antara apa? Antara dua button ini seperti itu. Nah, kalau pengen dia itu makan sisa layarnya, teman-teman pakai yang namanya expanded. Nah, seperti ini. Jadi elevated buttonnya dibungkus aja dengan yang namanya expanded. Elevated buttonnya dibungkus dengan expanded. Oke? Jadinya kayak gimana? Jadinya kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini kenapa beda sendiri yang ini? Karena kita bungkus dengan expanded gitu. Ya, kita bungkus aja dengan expanded ya. Jadinya seperti ini. Kayak gitu. Seperti itu beberapa hal yang sering diubah-ubah tentang button. Oke. Nah, button ini banyak banget variannya, teman-teman. Banyak banget variannya. Kadang kita pengen bikin button dengan apa? Dengan icon gitu. Sebenarnya teman-teman bisa juga sih bikin button seperti ini ya. Eh, si teksnya ini dibungkus dengan icon gitu ya. Bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga sebenarnya seperti ini. Tapi di button itu udah disediain sebuah bentuk button yang udah ada iconnya. Teman-teman bisa pakai yang namanya button icon. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini di snippetnya udah ada beberapa varian, teman-teman. Tinggal dipakai mau yang mana. Di sini saya pakai button icon yang biasa aja dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini button yang udah ada iconnya. Ya, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Button yang ada iconnya. Oke. Jadi ada juga button outline. Nah, button outline tuh yang ini nih. Ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ya, saya apa? Kita resize. Oke. Ingat scalingnya itu pakai apa? Sized box atau container. Saya bikin full full lebarnya full. Tingginya kita bikin 60 aja. Seperti itu. Nah, sayang sekali nggak kelihatan, teman-teman. Karena apa? Karena karena warnanya abu-abu di situ. White. Bisa diganti red gak? Oke, nggak diganti, bisa diganti red. Kita lihat ya propertinya lagi. Border, ada nggak? Dia punya border nggak ya? Kita lihat ya, border. Oke, color. Kata, alignment. Space factory. Oke, oke, kita lupa ya. Seperti biasa kita pakai jurus andalan kita ya, teman-teman. Kita buka Google. Wait. Oke. Outline button, Flutter, border color. Seperti itu. Lebih spesifik, lebih bagus. Oke, langsung ketemu. Kita lihat apa yang dikasih tahu sama dia. Oh, I see. Pakai side ya. Pakai side, kita kopas aja. Nah, ini cara atur warna ini ya. Warna bordernya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Ini jadi tebal banget. Saya bikin 1,0 aja. Nah, seperti itu. Tapi kalau pengen lebih kelihatan, kasih aja 2,0. Nah, seperti ini. Kita ganti green. Nah, seperti itu. Jadi ada setidaknya itu ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk, yaitu yang button yang biasa, yang ini, oke, button dengan icon, sama button outline gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin button outline, pakai aja yang ini, outline button, kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau ngomongin Flutter nih, sebenarnya teman-teman bisa bikin juga ini widgetnya, tapi sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan pakai aja yang udah disediain. Kayak gitu. Sebenarnya bisa aja teman-teman bikin pakai kontainer gitu, dikasih apa? Dikasih border gitu ya, dikasih teks gitu, dibungkus dengan inkwell. Nah, tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena button ini udah apa ya? Udah ada default behavior-nya. Contohnya gini, ketika di hover nih ada kayak efek warnanya berubah. Nah, itu kalau teman-teman bikin sendiri, itu teman-teman perlu apa ya? Perlu atur hal-hal seperti itu, kayak gitu. Begitu juga ketika diklik. Ini kan cukup cantik ya, teman-teman tuh.
Dia ada efek apa ya? Efek menyebar gitu ya. Splash efek ya namanya. Kayak gitu. Koreksi saya kalau salah. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi setidaknya ada tiga jenis button. Ada yang ini, ada yang seperti ini, dan ada yang sorry, ada yang button text, ada yang button dengan icon, ada button dengan outline gitu. Seperti ini. Untuk ukurannya pakai size box atau container. Seperti itu. Oke. Ya, seperti itu tentang text field dan button. Oke. Nah, ini sering banget ketika apa ya? Ketika bikin sebuah text field ya, teman-teman pengen bikin dia itu kiri kanan gitu ya, kiri kanan gitu ya. Contohnya gini. Oke, contohnya gini. Contohnya seperti ini. Saya coba. Oh, sorry, saya pakai email ya. Contohnya seperti ini. Atau jangan yang bisa aja. Sorry, sorry. Oh, nah, sering banget kita itu pengen bikin dia tuh letaknya kiri kanan gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman, kalau teman-teman bikin seperti ini, oke, teman-teman akan mendapatkan error ya. Teman-teman bungkus text form field-nya di apa di dalam row seperti ini akan error teman-teman. Oke, ini akan error. Tapi kenapa saya tidak error? Oh, ini error ya, sorry, ini error ya. Nah, ini error kenapa? Karena teman-teman ketika tempelin si text field ini ke dalam row, teman-teman perlu bungkus si text form field-nya ini dengan expanded seperti ini. Nah, ini jadi kiri kanan. Kita restart. Nah, seperti itu ya. Ini jadi kiri kanan. Saya kasih jarak SW10 seperti ini. Oke. Initial value-nya saya ganti John gitu ya. First name. Oke. Ini tetap kita biarkan do last name. Oke, seperti ini. Your last name, your what's your first name. Seperti itu ya. Kita restart. Hasilnya seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati ketika taruh text form field di dalam row itu akan error kalau teman-teman nggak bungkus dengan sesuatu gitu ya. Ya bisa dibilang kalau nggak teman-teman nggak bungkus dengan sesuatu yang dia itu punya ukuran atau pakai expanded itu akan error. Oke. Bisa juga dibungkus dengan container kalau teman-teman pengen atur lebarnya gitu ya. Let's say lebarnya itu pengen jadi 100. Nah, bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti itu. Kayak gitu. First time. Nah, seperti itu tentang text field dan button. Oke. Nah, ini kalau mau bikin tiga, gimana caranya? Kalau mau bikin tiga, sama aja codingannya. Nggak usah pusing, teman-teman. Kalau mau bikin tiga, tinggal di copy paste aja. Seperti ini, kalau mau dibikin tiga. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini bisa bisa bikin sebanyak mungkin, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini kenapa kenapa ini nggak makan space-nya ya? Karena saya pakai sized box ini. Kecuali teman-teman pakai expanded ya. Nah, dia akan makan sisa. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya, kalau mau bikin form, jadi 3 baris. Kayak gitu. Nah, sering banget ketika kita bikin form, dia itu dibungkus dengan card ya. Bisa juga dibungkus dengan card. Kalau dibungkus dengan card seperti ini jadi. Let's say saya mau bungkus dengan card dengan kolom seperti ini. Oke. Saya kita coba coding cepat. Di sini saya mau bikin form login. Kita pakai aja form email. Oke, form password. Button icon seperti ini. Button icon ini ganti login. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini jadi sering banget dia itu dibungkus dengan saya ganti abu-abu supaya kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sering juga dia itu dibungkus dengan card gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa nempel? Karena teman-teman perlu bungkus lagi kolomnya dengan padding gitu ya. Bungkus aja dengan padding. Oke. Seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita tambahin sedikit header di sini. Saya mau bikin text bot form login. Login. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi form loginnya dalam beberapa detik. Wait. Saya kasih jarak biar rapih. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Gimana cara bikinnya ke tengah? Teman-teman mainin yang namanya cross axis ya, seperti ini. Sorry, pakai main ya, main center. Saya masih sering kebalik teman-teman. Oke. Oh ya, ini akan ada single chat di atasnya, kita remove dulu. Nah, seperti itu ya. Kalau pengen dibikin ke tengah. Tapi biasanya kalau form login ini dia itu UI-nya nggak pakai upbar biasanya ya. Jadi kalau nggak pengen pakai upbar, teman-teman buang aja seperti ini. Oke. Pengen pakai gambar, tinggal dikasih gambar ya kontainernya. Seperti itu teman-teman. Saya bikin agak gelap, kayaknya better. Saya bikin 800. Oke, kita kasih paddingnya agak dalam 20. Nah, ini padding hati-hati ya. Banyak keluhan nih kalau paddingnya 30 itu kurang nyaman ya di iPhone teman-teman. Pakai aja 20 sih ya. Jangan terlalu ekstrim, apalagi 100 gitu ya. Ini terlalu ekstrim teman-teman. Mungkin di layar yang kecil itu kelihatannya jadi kecil banget nih. Jadi segini doang nih. Jadi segitu doang gitu ya. Hati-hati pakai padding untuk root untuk bodinya. Oke. Pakai aja 20. 20 masih oke sih. 20 masih oke. Tapi 30 tuh terlalu berlebihan sih. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Jam 7.40, oke. Kita lanjut lagi, kita bikin, validasi ya. Oke, kita lanjut lagi ke validasi. Nah, gimana cara bikin validasinya? Cara bikin validasinya, teman-teman perlu, sebuah key ya, kalau pengen validasi, oke. Let's say di sini teman-teman mau bikin emailnya itu nggak boleh kosong gitu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Eee, Text form field ini dia punya validator di sini, oke, punya validator. Basically teman-teman kalau nggak bisa aja bikin sendiri ya validasinya, tapi di Flutter itu udah disediain sebenarnya, namanya validator. Nah, gimana cara implementasinya? Cara implementasinya saya juga lupa. Jadi kita buka Google, form validation Flutter, oke. Nah, dia itu pakai key ya, dia butuh sebuah key teman-teman. Nah, ini, oke, butuh sebuah key, key-nya taruh aja di atas ya, taruh di sini. Nah, form key seperti ini, oke. Lalu formnya itu dibungkus dengan widget lagi namanya form, oke. Kenapa sih dibungkus dengan form? Jadi tuh validatornya itu jadi kenalin gitu ya. Oh, yang divalidasi tuh yang di dalam sini aja loh gitu. Yang lain-lain nggak usah divalidasi kayak gitu ya. Seperti seperti itu. Jadi saya bungkus dengan form. Oke, teman-teman atur key-nya seperti ini ya. Atur key-nya itu penting. Kalau enggak nanti nggak dikenali. Seperti ini, seperti ini. Trouble. Nah, ini ada validatornya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi bungkus dengan form, lalu atur key-nya. Key-nya seperti ini, yang di atas form key global. Nah, ini hati-hati, ini harus form state ya, teman-teman. Harus form state, nanti error. Perlu ditulis form state-nya. Oke. Lalu step selanjutnya kita nambahin validator. Seperti ini. Kita kopas saja, oke. Validator. Nah, di mana ya? Nah, di sini ya. Contohnya di email nih. Oke. Nah, ini kalau saya bikin seperti ini, berarti tuh emailnya itu jadi eh, wajib diisi. Oke. Kalau kita bikin seperti ini. Nah, gimana cara validasinya? Teman-teman perlu panggil lagi sebuah function, oke, untuk memvalidasi. Nah, ini validate implementasinya seperti ini. Kita taruh fungsi itu ketika klik tombol ya. Ketika klik tombol, kita panggil fungsinya seperti ini. Nah, ketika dipanggil ini dia akan memvalidasi form dengan key yang sama ya. Nah, dengan key yang sama. Hasilnya kita hot restart dulu ya. Perlu hot restart kenapa? Karena saya menambahkan variabel baru di sini ya. Di level class, oke. Oke, terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa teman-teman, kita lihat lagi. Oke. If form key nggak harus pakai if sih seharusnya ya. Nggak harus pakai if. Kita lihat lagi validatornya. Oke. Kita hot restart. Validatornya. Oke, sepertinya udah benar. Oh ya, sorry, sorry. Sorry, sorry ya. Sorry ya. Dia nggak muncul error lah ya. Karena ya udah saya isi di sini gitu ya. Jadi harus kita kosongin dulu. Kita klik. Nah, dia akan error. Kayak gitu teman-teman. Seperti itu.
untuk validasi. Oke. Nah, ini begitu juga dengan jenis lain ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya kayak text area gitu contohnya ya. Misalnya text area. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman pengen validasi, oke, teman-teman tinggal tambahin validator. By the way, saya kurang suka sih kalau bikin seperti ini ya. Nanti kita kita bikin versi yang lebih simpelnya, teman-teman. Contohnya ini yang text area ini wajib diisi, tinggal masukin validatornya. Oke, jadi kalau kita kosongin, ya dia menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini teksnya dari mana? Teksnya dari sini kita atur ya. Nah, ini bisa diatur nih, misalnya test is required. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Ada juga satu fungsi lagi untuk mereset ya, mereset statusnya, status validasinya, yaitu teman-teman pakai yang namanya reset. Nggak ada tombol, nggak ada icon reset. Oke, icon refresh saja. Oke, kita kasih SW12 seperti ini. Oke, di sini saya bungkus dengan expanded ya supaya full. Nah, ada lagi yang namanya reset. Diklik. Nah, seperti itu. Nah, si validate ini dia itu kalau teman-teman hover, oke, dia itu mereturn value ya, teman-teman, mengembalikan value. Cara tahunya dia ngembalikin value-nya apa? Teman-teman lagi-lagi pakai mouse, oke. Teman-teman biasain pakai mouse ya, teman-teman untuk menghover function itu ngembalikin apa. Itu salah satu cara yang bagus ya, teman-teman, untuk ngelihat dia itu ngebalikinnya apa gitu. Dibandingkan teman-teman cari di Google gitu ya. Teman-teman lihat aja di sini, oh dia ngebalikin boolean nih. Oke. Berarti kalau valid itu dia true, kalau nggak valid false kayak gitu, oke. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Saya bikin is valid gitu ya. Berarti kan kalau valid dia true kan. Nah, di sini baru teman-teman validasi. Nah, kayak gini. Kalau valid teman-teman pengen ngapain? Kayak gitu, oke. Contohnya kalau valid saya pengen pindah halaman gitu ya. Misalnya saya di sini bikin halaman baru, dashboard view seperti ini. Nah, sini saya bikin halaman baru. Jadi kalau valid, saya pengen dia pindah ke halaman baru. Teman-teman bisa bisa arahkan ya. Di sini saya arahkan ke dashboard view. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau valid dia masuk ke halaman baru. Coba ya kita tes ya. Nah, dia nggak valid, jadi nggak masuk ke halaman baru. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Oke. Bang, ini codingnya panjang banget gitu ya. Bang, codingnya ini panjang banget gitu ya. Nah, gimana supaya pendek? Nah, teman-teman bisa terapin yang namanya reusable widget. Reusable widget. Saran saya teman-teman coba terapin. Kenapa? Karena kalau nggak teman-teman terapin, ini cuman gini doang ya teman-teman. Ini cuman gini doang, udah hampir 200 baris gitu. Itu bukan bukan apa ya? Bukan cara yang bagus untuk ngoding teman-teman. Karena semakin banyak barisnya itu akan semakin sulit di-track ya isunya dan akan sulit juga dibaca ya teman-teman. Sulit dibaca. Eee, Bayangin aja kayak ini deh, kayak teman-teman baca buku gitu ya, tapi satu halamannya itu misalnya ukuran tuh panjang banget gitu, itu kan itu kan nggak enak banget dibaca, kayak gitu kayak gitu. Nah, begitu juga dengan kode ya, usahakan apa ya, sebisa mungkin kalau nggak salah itu, di bawah 200 itu oke gitu. Kalau teman-teman pengen ngoding di atas 200 baris, pastikan teman-teman itu memang harus ngoding sebanyak itu gitu. Pastikan ada alasan yang kuat gitu, kenapa teman-teman harus ngoding sampai lebih dari 200 baris kayak gitu. Nah, makanya itu di sini kita terapkan yang namanya reusable widget, oke. Apa itu reusable widget? Reusable widget itu tuh sebenarnya sebenarnya sama kayak bikin kelas sih. Bikin kelas, oke. Contohnya gini, saya biasanya saya simpen di sini, oke. Kalau teman-teman lihat tutorial lain yang dia disimpan entah dia nyebutinnya komponen gitu ya, entah dia nyebutinnya UI gitu ya. Itu itu kurang lebih sama teman-teman, kurang lebih sama. Nah, saya itu biasanya bikinnya di sini, oke, di sini. Nah, saya bikin di sini. Misalnya saya mau bikin reusable widget text field, oke. Saya mau bikin reusable widget text field. Saya bikin di sini, dart, seperti itu, oke. Saya bikin kelasnya, stateless, sorry, stateless.
Stateful aja, stateful. Oke, stateful. Namanya bebas, teman-teman. Namanya bebas. Misalnya nih, misalnya di sini ada siapa ya? Di sini misalnya ada Mas Naufal gitu ya. Ada Mas Naufal nih. Oke. Nah, misalnya Mas Naufal pengen bikin reusable widget baru gitu. Nah, saran saya ini pakai prefix ya. Eh, gunakan prefix ya. Gunakan prefix kenapa? Supaya nggak bentrok, teman-teman. Ketika bikin reusable widget supaya nggak bentrok dengan apa ya? Widget bawaan dari Flutter gitu ya. Contohnya kan kalau teman-teman pakai TextFloat ini kan bentrok ya. Bentrok dengan widget bawaan Flutter gitu. Makanya harus pakai text, harus pakai prefix, harus pakai prefix. Sorry, minum dulu. Harus pakai prefix. Contohnya seperti ini. Stateful. Contohnya seperti ini. Tadi novel berarti misalnya NF, oke? Okay? NF text field namanya. Misalnya seperti ini teman-teman, oke? Okay? Lalu teman-teman copy kode codingan yang tadi teman-teman buat. Contohnya tuh buat text field email nih. Nah ini contohnya, oke? Okay? Teman-teman paste di sini, paste di sini, oke? Okay? Validatornya dibuang dulu, jangan kita pakai dulu, oke? Okay? Nah ini basically udah jadi ya, udah jadi. Ini teman-teman tinggal panggil aja kelasnya ya. Namanya NF text field, oke? Okay? Ini bikin text field email aja udah hampir satu layar ya, teman-teman ya. Boros banget ya. Oke, nah tinggal panggil, diimport, jangan lupa diimport seperti ini. Oke. Nah, dia hasilnya kayak gimana? Hasilnya nih yang atas nih. Nah, hasilnya itu yang ini ya. Ini kalau saya bikin dua nih, bikin tiga aja, bikin empat aja. Saya teman menyebabkan banyak masalah, terutama di readability-nya. Jadi agak sulit dibaca, teman-teman. Seperti itu. String label, oke. Di sini saya bikin sebuah value yang diteruskan di konstruktor kelasnya. Namanya label. Oke, seperti ini. Saya wajibkan untuk diisi, teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalau ada keyword required, ini berarti wajib diisi ya. Seperti itu. Lalu saya teruskan ke sini, ke label teksnya. Ketik widget titik label. Nah ini sering ya, sering terjadi seperti ini ya. Oke, kenapa? Karena ini tuh atasnya konstan, teman-teman. Hapus dulu aja konstannya, nanti dia hilang sih. Save. Kayak gitu. Oke. Kita coba isi labelnya sekarang ya. Coba isi label. Oke. Ini misalnya apa ya? First name gitu ya. First name. Oke. Yang ini saya ganti jadi last name. Seperti itu. Yang ini saya ganti jadi apa ya? Apa ya? Alamat gitu. Ya sudah alamat aja. Saya ganti jadi alamat. Yang ini saya ganti jadi phone number. Nah, kayak gini. Oke. Nah ini kenapa dia nggak rapi ya? Teman-teman perlu tambahin koma ya di sini. Di ujung sini, oke. Nanti dia akan rapi sendiri. Nah, seperti itu, oke. Kita save hasilnya di hot restart. Jangan lupa di hot restart. Di hot restart dulu, teman-teman. Nah, hasilnya seperti itu, oke. Saya coba buang kode yang di bawah, yang lainnya, oke, supaya kelihatan hasilnya. Buang. Nah, hasilnya seperti ini, oke. Jadi kodenya lebih sedikit, hasilnya lebih lebih banyak ya. Hasilnya lebih banyak. Di sini kita beberapa baris doang udah jadi eh, 4 4 text field di sini kayak gitu. Nah, begitu juga value yang lainnya. Teman-teman terusin aja gitu. Contohnya di sini ada hint text ya, ada helper text, oke. Ini kan ada helper text kan. Nah, di sini, oke. Gimana cara cara meneruskan value-nya? Teman-teman bikin lagi sebuah variabel di konstruktornya. Saya sebenarnya kurang suka sih dengan kata helper text ini ya. Kita ganti dengan hint text aja ya. Hint text kayaknya lebih lebih gampang diingat. Oke. Nah, di sini saya nggak pengen diwajibin hint text-nya. Jadi saya hapus required-nya. Kita kasih tanda tanya ya. Berarti itu kita kayak ngasih tahu, bro ini hint text itu nullable gitu. Boleh nggak diisi? Kayak gitu ya. Lalu hint text-nya kita masukin ke sini. Seperti itu. Oke. Tinggal kita atur di sini. Your first name. Oke. Yang ini your last name. Nah, yang bawah coba kita kosongin. Ini kita kosongin, yang phone number juga kita kosongin. Oke. Kita hot restart.
Oke, seperti itu hasilnya. Yang mana? Yang ini. Ya, jadinya ini. Oke. Yang ini jadinya ini. Yang ini jadinya ini. Nah, ini jadi lebih lebih apa ya? Lebih sedikit codingannya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana initial value-nya? Oke, initial value-nya teman-teman bikin juga variabelnya. Oke. Kita buka. Saya biasanya namainnya value aja sih. Karena lebih lebih oke, lebih oke dan lebih gampang diingat teman-teman. Di sini saya bikin nullable ya value-nya. Kayak gitu. Oke. Kita terusin di mana value-nya? Kita terusin ke sini ya. Dari sini kita terusin ke sini. Nah, kita terusin ke situ. Oke. Ketik widget value. Nah, di sini teman-teman udah bisa atur default value-nya itu apa. Oke. Contohnya first name-nya Denny gitu ya. Last name-nya OCR. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dikosongin boleh, kalau dikosongin nggak masalah. Kita coba hot restart. Nah, seperti itu, oke. Jadi, teman-teman bisa atur juga initial value-nya. Terakhir, gimana cara memvalidasinya gitu ya. Gimana cara memvalidasinya? Teman-teman cukup tambahin validator, oke. Nah, ini di sini saya nggak tahu cara nulis validator gimana di apa di bagian konstruktornya. So saya nyontek aja, teman-teman. Sering-seringlah nyontek ya. Nyontek ke bawah di sini. Eh, Ketik validator, oke. Kita lihat nih di sini tuh dia bentuknya tuh kayak gimana ya. Oke, di sini dia bentuknya string. Oke, string nullable, ada function nullable juga ya value seperti itu. Jadi saya ikutin aja. Di sini saya kopas aja ya. Eh, nah, saya kopas di sini. Nah, saya kopas segini ya. Saya pindahin ke atas. Final. Namanya samain aja validator, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita teruskan di sini validator. Oke. Sekarang gimana cara namain validatornya? Saya lupa lagi codingannya. Jadi kita lihat lagi di sini teman-teman. Nah, di sini oke, validatornya seperti ini. Saya kurang suka sebenarnya bikin validator seperti itu. Tinggal teman-teman terusin di sini filenya. Nah, ini merah kenapa? Karena dia konstan. Hapus aja konstan. Hapus aja konstannya. Nah, udah jadi. Validatornya jadi. Contohnya di sini first name sama last name-nya itu nggak boleh null, oke? Nggak boleh kosong. Jangan lupa hot restart teman-teman, sering-sering hot restart kalau bikin reshuffle widget. Kalau nggak, kadang dia nggak bekerja ya, kadang dia nggak bekerja. Saya coba kosongin dan nah jadi kayak gitu. Nah, validator ini teman-teman bisa bikin versi yang lebih rapihnya teman-teman. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Ada banyak banget cara sih sebenarnya. Ada banyak banget cara. Salah satu caranya seperti ini ya. Contohnya ya. Contohnya di sini saya bikin atil, oke. Validator atil gitu. Validator validator helper. Ini saya bikin kelas validator helper gitu ya. Saya copy ke sini, oke. Kita bikin aja kayak gini. Hmm, lupa juga sih. Ini apa ya? Ini value-nya ya. Kita nyontek lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kita bikin kayak gini. Statik aja. Kita jadi statik. Di sini saya bikin require. Whiteboard function string function require seperti ini. Apa yang salah ini? Enter subtext singkan because it has return type string. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya. Di sini saya bikin validation helper, oke. Implementasinya jadi kayak gimana? Jadi kayak gini. Validation helper titik, oke, require. Nah, ini jadi lebih better ya. Eh, nah, ini di sini aja teman-teman udah bisa lihat ya. Ini kurang bagus ya. Di sini saya mengulangi hal yang sama gitu. Di sini saya bikin validasi gitu. Di sini saya bikin validasi. Ini boros banget teman-teman. Ini 5 baris 1 2 3 4 5. Ini boros banget ya. Jadi kita bikin lebih simpel. Tinggal dipanggil
validator helper require value. Oke. Nah, seperti ini ya. Validator helper required. Oke. Kita coba hot restart dulu, teman-teman. Oke. Nah, ini saya pakai teks yang lebih global. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Hot restart dulu untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Oke. Kita coba ya kosongin. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, jadi kalau udah jadi seperti ini lebih lebih sedikit lagi codingannya ya. Teman-teman jadi lebih enak dilihat, lebih cantik teman-teman, seperti itu. Nah, ini contoh yang bagus juga. Kenapa? Karena sering banget Flutter itu mengupdate ya widgetnya gitu. Jadi kalau nanti salah satu codingan teman-teman itu usang gitu ya, dan teman-teman ini punya punya ribuan text field di aplikasi teman-teman, itu teman-teman nggak usah rubah satu-satu gitu. Teman-teman tinggal buka si reusable widgetnya, teman-teman tinggal ubah. Contohnya nih si Flutter pengen di update selanjutnya mengubah initial value-nya itu menjadi value sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini kan nanti akan error ya kalau nggak kita update. Jadi teman-teman nggak usah ngerubah di seribu text field yang udah teman-teman buat. Teman-teman tinggal ubah di reusable widgetnya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, saya sengaja bikin jadi 2 part. Takutnya waktunya nggak cukup teman-teman ya. Nanti kalau kita terlalu cepat juga ngebahasnya nanti kita semua bingung gitu ya. Lebih baik kita bikin 2 part aja. Kayak gitu. Next kita akan coba explore lagi widget-widget lainnya. Oke. Tapi mungkin nanti besok kita nggak terlalu dalam ngebahas validation ya. Validation dan reusable widgetnya. Jadi untuk validation dan reusable widgetnya teman-teman eh, pelajari aja di video ini. Kayak gitu sih. Oke. Seperti itu. Silakan yang mau tanya. Oke, silakan yang mau tanya ya. Reusable widget itu tuh tidak lebih baik formatnya dalam bentuk widget daripada kelas. Gimana, Mas? Reusable widget itu loh. Oke. Itu tuh lebih baik dalam bentuk kelas atau dalam bentuk widget? Nah, bagusnya itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa? Stateful atau stateless ya. Bagusnya gitu, dalam bentuk stateful sama stateless. Ada juga teman-teman yang bikin pakai function nih, kayak gini contohnya ya. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya boleh juga sih sebenarnya. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya teman-teman. Kalau bikin seperti ini, oke. Nah, kalau bikin seperti ini, teman-teman akan kehilangan sebuah fitur gitu ya, yang apa ya? Yang keren banget di Flutter, namanya life cycle, oke. Nah, kalau teman-teman bikin seperti ini sebenarnya bisa juga gitu ya. Kita panggil aja di sini. Jadi get export ya. Nah, seperti ini. Ya ini dia bekerja juga sih. Bekerja juga gitu dan nggak masalah gitu ya. Tapi gini, tapi kalau teman-teman bikin dalam bentuk function atau kelas lah, atau kelas tanpa stateful sama stateless itu nanti kita kehilangan sebuah fitur dari Flutter yang namanya itu life cycle gitu. Apa itu life cycle di Flutter? Yaitu ini. Yaitu adalah init state gitu, dispose. Nah, ini teman-teman nanti nggak apa ya, nggak bisa lengkapin reusable widgetnya dengan life cycle gitu. Karena sering banget kita itu pengen mendispose sesuatu gitu, atau kita pengen mengatur suatu nilai ketika ketika eventnya itu init state gitu. Jadi best practice-nya teman-teman bikin reusable widgetnya itu dengan stateless atau stateful. Seperti itu, Mas Jonathan. Kayak gitu. Oke, oke. Saya coba baca lagi white case. Tapi secara argumen ke mana ya? Gimana? Widget ini kan berarti dia kayak komponen cycle ikut di mana dia dipanggil gitu ya. Kalau dalam bentuk widget. Sorry, suaranya agak bergema. Kalau dalam bentuk widget, Oke. life cycle-nya itu kan berarti dia ngikut di kelas yang memanggil. Harusnya enggak ya. Oh, cycle-nya enggak, dia udah terpisah gitu. Ini kan kalau masnya mengupdate state apa ya dari
dari sini gitu. Ini yang terupdate bukan bukan si apa ya, bukan state dari parent-nya gitu, tapi dia udah terpisah gitu. Makanya tuh ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya dia itu udah punya apa ya? Udah punya life cycle-nya masing-masing nih. Si first name, si last name ini udah benar terpisah gitu dan dia nggak terkait dengan parent-nya gitu. Seperti itu. Jadi udah benar-benar independen, teman-teman. Kayak gitu. Saya buang yang get expert. Takutnya ditiru nih nanti. Oke, seperti itu. Iya, itu widgetku widget semua. Oke. Keyboard type custom bisa tidak? Oh iya, aku lupa nanya ini lagi. Asal kan kalau di dalam reusable, di dalam widget bawaannya si Flutternya sendiri, Oke. itu mesti yang ada yang option tanda tanya yang label itu ada assertnya ya. Harus kasih wajib sih assert dipakai. Sorry, bergema nih suaranya. Kayaknya perlu pelan-pelan, Mas Yonatan. Itu soal usable widget juga. Mm-mm. Kayak reusable widget bawaannya si Flutter sendiri. Itu Oke. kan selalu ada assertnya. Sorry. Coba coba tulis aja Mas Yonatan supaya saya lebih gampang memahaminya. Dari Bu Ariatul. Ya, nanti skripnya dibagi ya. Skripnya dibagi. Lebih baik tetap widget. Lebih baik trace. Oke, kapan ya waktu yang tepat extract widget sama extract method. eh alasan utama kenapa kenapa di apa ya di ekstrak gitu, kenapa dibikin terpisah gitu, karena kodenya itu udah terlalu banyak, teman-teman. Kodenya itu udah terlalu banyak gitu, kita pengen nggak pengen kodenya itu jadi susah dibaca gitu. Jadi saat yang tepat itu kalau ketika teman-teman ngerasa nih kodenya udah kebanyakan, sebenarnya paling gampang tuh lihat aja baris kodenya, oke. Kalau udah hampir mendekati 200 itu berarti ada tanda-tanda teman-teman harus membagi view teman-teman ke beberapa part seperti itu sih. Kayak gitu. Contohnya nih login view ya. Let's say ini udah terlalu banyak kode-kodenya gitu ya. Misalnya seperti ini. Misalnya misalnya nih saya bikin apa ya? Saya bikin seperti ini misalnya. Misalnya di sini saya bikin teksnya itu seperti ini. Oke. Oke. Oke, nah ini misalnya misalnya ini apa ya kodenya tuh udah mulai agak panjang gitu ya di sini gitu. Jadi selain di sini ada apa? Ada teks gitu. Saya ada juga di sini ada gambar juga gitu misalnya. Saya ada gambar seperti ada gambar misalnya ya seperti ini. Lalu misalnya saya juga di sini punya subtitle gitu ya, punya tagline gitu aplikasinya di sini, oke. Dengan spasi semua masalah teratasi. Nah misalnya seperti ini ya tagline. Nah, kayak gitu. Ini kan mulai panjang, teman-teman. Mulai panjang. Ini kalau kita buka kelasnya nih udah mulai, oh, apaan sih ini gitu ya. Ini udah mulai sulit dibaca sih kayak gini. Ini udah mulai sulit dibaca. Oke, kayaknya gue perlu memisahkan dia ke part lain. Contohnya di bagian atas ini, oke, di sini saya pindahin, saya buat widget baru. Oke, by the way ini contoh yang kurang bagus juga. Kita nggak simpan dia di dalam folder, teman-teman. Bagusnya disimpan dalam folder. Oke. Kalau dibikin dalam folder akan lebih rapih, teman-teman. Contoh, saya biasanya bikinnya di sini pakai namanya modul. Tapi ada juga teman-teman yang pakai keyword features, sama aja sih ya, sama aja. Bebas, teman-teman, penamaan. Di sini misalnya saya bikin login kayak gini, oke. Nah, saya di dalam modul login kita kita pindahin kodenya. Kita pindahin kodenya. Oke. Nah, ini ketika teman-teman udah ngerasa kodenya kepanjangan, teman-teman bikin aja di sini misalnya login logo gitu. Dot dart, oke. Kita kopas codingannya yang panjang ini. Login logo. Oke. Nah, seperti itu. Kita buang. Nah, jadinya seperti ini. Ini lebih cantik sih codingannya. Jadi lebih lebih bagus ya. Kayak gitu sih. Jadi ketika kita login view-nya nih kita udah nggak bingung gitu. Oh, ini mau ganti logonya berarti di sini nih. Nah, kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mas
Mas siapa ya tadi yang nanya ya? Mas Fakih, seperti itu teman-teman. Oke, minta diulang. Widget inspector. Widget inspector ya. Saya kebetulan nggak expert juga itu tentang widget inspector. Saya juga baru tahu dari Mas apa ya? Mas Bahri. Saya baru tahu. Karena biasanya tuh kalau overflow saya ngecek ininya sih, ngecek apa? Contohnya gini. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya card, kayak di sini ada card SP30. Oke. Ini mungkin caranya lebih ini ya, lebih jadul. Sini lalu ada kontainer. Ini aja lah, kontainer aja deh, kontainer with radius warnanya merah. Nah, tingginya misalnya 1000 gitu ya. Restart. Why? Nah, ini saya biasanya ngecek di sini aja sih. Di sini kan sebenarnya udah kelihatan ya, teman-teman. Dia itu overflow-nya berapa ya. Nah, sini overflow-nya segini. Nah, ini 882 di bottom gitu. Nah, ini solusinya teman-teman bisa bungkus dengan list view, oke. Atau dijadiin expanded juga bisa juga sih. Kayak gitu. Kayak gitu. Nanti mungkin widget inspector tanya ke Mas Bahri aja. Oke, karena saya nggak biasa pakai itu, takutnya salah jelaskan ke teman-teman. Seperti itu, Bu. Putus. Simpan menjadi variabel bagaimana itu? Untuk masukkan inputan menjadi variabel. Nah, sorry ini kelewat ya, kelewat. Ini penting juga teman-teman. Ini penting juga. Ketika teman-teman membuat reusable widget khususnya untuk yang terkait form, oke. Dia itu setidaknya tuh punya 3 fitur ini, oke. Supaya layak digunakan ya. Berarti kalau nggak punya 3 fitur ini, reusable widget teman-teman nggak layak untuk dipakai, kayak gitu ya. Yang satu itu harus bisa diatur initial value-nya. Ini harus bisa gitu. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman bikin form edit itu kan perlu diatur initial value, oke? Yang kedua, yang kedua itu harus bisa diambil nilainya, oke? eh, menggunakan function, menggunakan event gitu. Entah on change gitu ya, on selected seperti itu. Nah, ini perlu ya, ini perlu. Oke. Nah, eh, banyak mungkin teman-teman kalau lihat codingan di luar itu kan banyak yang dia itu pakai text editing controller ya. Dan itu kalau teman-teman bikin apa ya? Bikin contohnya di sini aja ya. Contohnya bikin 4 text field aja. Itu banyak banget yang bikin sampai 4 text editing controller gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Tapi teman-teman bisa bikin itu lebih simple, oke, dengan membuat event tambahan di text field-nya. Oke, rules nomor 2, teman-teman bikin event namanya on change. Oke, bikin on change. Oke, kita bikin opsional seperti ini, on change. Oke, teman-teman teruskan di sini. Nah, kayak gini. Oke, seperti itu. Kita coba ambil file-nya. Sayang sekali yang ini kelewat. Ini penting juga, teman-teman. Ini penting juga. Kita hot restart. Oke. Nah, sekarang teman-teman udah bisa ambil value di mana? Di event on change. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau saya print your first. Nah, oke. Kita coba ganti. Nah, muncul ya. Nah, ini udah ada dalam sini. Oke. Nah, ini kalau udah seperti ini teman-teman tinggal tampung di sebuah variabel ya. Dimanapun itu. Oke. Misalnya di sini saya bikin first name. Let's say dia null apple. First name, last name, alamat. Itu lalu ada phone number. Nah, seperti phone number, phone number. Oke, seperti ini. Nah, tinggal teman-teman setting seperti ini ya. First name sama dengan value. Nah, kayak gini. Begitu juga dengan yang di bawah ya. Nah, kayak gini ya. Mau lebih pendek kodenya bisa pakai arrow function ya. Berarti kalau bisa nggak ya pakai arrow function? Bisa dong ya.
Nggak bisa, nggak bisa sih. Gimana ya cara pakainya ya? Oke, saya kayak gitu aja. Karena konstan kali ya, karena konstan nggak bisa ya, coba ya. Loh, terlalu banyak menghapusnya. Em, nah, bisa juga seperti ini ya. Kayak gitu, ini lebih pendek lagi. Konstannya buang. Nah, itu sering terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman dapat merah kayak gini gitu ya, ini kan invalid constant value, teman-teman lihat lagi parentnya gitu ya. Kalau parentnya pakai konstan, buang aja sih konstan. Kita buang. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nanti ketika di login, teman-teman tinggal ini deh, tinggal validasi gitu ya. Contohnya kayak gini. If first name gitu ya, sama dengan Denny gitu ya. And first name sama dengan nggak ini sih, kurang bagus ya contohnya. Kurang bagus first name. Aturan form login aja nih sekalian. Jadi first name sama dengan Denny. Oke. Kalau namanya Denny, saya masuk ke halaman dashboard gitu ya. Kita ganti. Nah, ini nggak mau. Kita ganti Denny. Nah, dia mau. Seperti itu ya. Cara ambil value-nya kayak gitu. Pertanyaan bagus teman-teman. Jadi setidaknya dia itu harus bisa melakukan dua hal, bisa diatur initial value-nya sama bisa diambil nilainya lewat event. Kayak gitu sih. Seperti itu. Terus untuk masukkan inputan menjadi variabel. Nah, seperti itu ya. Assert, assert apa nih? Saya nggak bahas dulu assertnya. Contoh kelas dengan extend penerapan dasar pada sebuah widget. Oke, nah ini sebenarnya udah menerapkan extend. Di sini kita pakai mewarisi si satu widget ya teman-teman. Oke, seperti itu. Konsepnya sama kayak React ya. Nah itu beda nama doang ya. Di React itu namanya komponen, kalau di apa? Di Flutter itu namanya widget. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, kalau fieldnya terlalu banyak, yang kalau fieldnya terlalu banyak yang membutuhkan page baru, penanganannya gimana? Sama aja, sama aja. Ini teman-teman kalau udah jadi reusable widget mau bikin form sebanyak apapun bisa ya teman-teman. Maksud saya lebih singkat kodenya, lebih singkat. Ini contohnya nih kalau mau bikin banyak form, teman-teman bisa seperti ini. Ya, bikin file baru aja kali ya, file baru. Eh, ini jangan kita hapus, oke? Seperti itu. Salah nih. Coba kita lihat dulu ya. Tabel tadi dikit. Em, buang dulu ordernya, oke. Dashboardnya dipindahin dulu ya. Pindahin dashboardnya. Oke, kita bikin di dashboard aja. Nah, contohnya kalau mau bikin form yang banyak ya, sini saya pakai list view, ya, children, list generate, kita bikin 100 misalnya, banyak banget, bikin 100. eh Nama text field-nya apa? Nama text field-nya NFT text field, seperti ini. Kita import label memo pakai index. Konstannya buang. Oke, hot restart. Nah, seperti itu. Ini kalau jadi seperti ini, teman-teman mau bikin form sebanyak apapun juga lebih apa ya? Lebih sedikit sih kodenya kayak gitu. Lebih ringkas lah kayak gitu. Nah, ini apa ya? Pengalaman saya gitu selama selama hampir 3 tahun mungkin ya. Entah kurang dari 3 tahun atau lebih. Kalau nggak pakai seperti ini gitu ya, itu kodenya susah banget dibaca gitu. Saya sering-sering banget maintain apa ya? eh Teman-teman yang baru ini, yang baru belajar gitu ya, itu agak pusing sih maintain kodenya ya. Nggak pusing gitu, apalagi stylenya beda-beda gitu ya. Nah ini kan kalau kalau kayak gini teman-teman bisa bisa membuat sebuah rules gitu kan,
ketika membuat widget tuh harus kayak gimana gitu. Jadi lebih rapi lah codingannya gitu. Seperti itu teman-teman. Lebih rapi, lebih dan yang paling penting itu lebih gampang dipakainya. Gitu sih, ini lebih gampang yang dipakainya. Ini penamaan bebas teman-teman. Penamaan bebas, yang penting ada prefixnya. Di sini saya pakai prefix NF supaya nggak konflik dengan widget bawaan dari Flutter. Kayak gitu sih. Oke. So, gimana caranya supaya